kami ada rapat yang tidak bisa dihindari, tapi mudah-mudahan tidak perjalanan kemari. Baik, Sarah Musyarifah ini ada 3 sesi. Presentasi ini tuh efisien ya, tuh efisien waktu dan lebih efektif. Dia dijelaskan satunya saja apa masalahnya, habis itu langsung ke hasil. Apa masalah langsung ke hasil. Diceritakan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jika ada sesuatu yang tidak paham barangkali bisa ditanyakan. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul yaitu berbicara melalui pakaian, studi pada penggunaan pakaian sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas individu dan sosial pada Majelis Masyar An-Nur. Dengan latar belakang yaitu pakaian merupakan hal yang tidak lepas dari perhatian setiap individu, karena pakaian akan menjadi penilaian tersendiri dari orang lain terhadap karakter masing-masing dari identitas individu tersebut. Pakaian menjadi suatu proses interaksi simbolik pada setiap individu untuk membentuk identitas diri dan kelompok. Dapat dilihat melalui hubungan sosial kita dalam melakukan kegiatan. Di sini fokus penelitian saya yaitu yang pertama, pakaian di samping sebagai penutup tubuh kebutuhan primer yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari dan hujan. Dan yang kedua yaitu pakaian juga berfungsi sebagai penutup tubuh yang tidak diperbolehkan dalam agama. Dan yang ketiga, seiring berjalannya waktu, pakaian juga menjadi identitas individu yang mencerminkan identitas seseorang. Dan yang terakhir yaitu dalam kebudayaan, pakaian juga dipandang sebagai identitas sosial yang mencerminkan hal yang membedakan diri kita dengan orang lain. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pakaian dapat dijadikan sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas individu pada Majelis Masyar An-Nur. Dan yang kedua yaitu bagaimana pakaian dapat dijadikan sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas sosial pada Majelis Masyar An-Nur. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana pakaian dijadikan sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas individu pada Majelis Masyar An-Nur, dan untuk mengetahui bagaimana pakaian dapat dijadikan sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas sosial pada Majelis Masyar An-Nur. Baik, langsung saja saya persingkat hasil penelitian saya. Hasil dan pembahasan yaitu gambaran umum Majelis Masyar An-Nur, adapun tempat penimpinan sakti Kampung Tempuk Tengah Kota Lusmawe, yaitu pada Majelis Masyar An-Nur yang berdiri pada tahun 2016, yaitu didirikan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yaitu beliau lulusan Pondok Pesantren Darul Mustafa atau pesantren yang terletak di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Majelis Masyar An-Nur ini lebih menceritakan tentang majelis ilmu dan majelis salawat, di mana yang pertama kali mendirikan ini adalah Habib Ali beserta temannya 1 orang. Beliau pada awalnya itu berselawat dan memberikan ilmu dari masjid ke masjid, musola ke musola, sehingga sampai saat ini telah mendirikan sebuah majelis pengajian Masyar An-Nur. Informan penelitian saya yaitu yang pertama Tengku Rida Mustaqim yang berada di Kota Lusmawe. Beliau merupakan koordinator pada Daan Yanausa, berumur 26 tahun yang bertempat tinggal di kandang Kota Lusmawe. Beliau adalah anggota daripada Majelis Masyar An-Nur. Dan yang ketiga ada Renisa Idris, berumur 25 tahun dan bertempat tinggal di Kota Lusmawe. Begitu pula dengan Syarifah Sri Rohaya, berumur 21 tahun bertempat tinggal di Kota Blang Lusmawe. Dan yang terakhir Ibu Nur Laila yang berumur 45 tahun yang bertempat tinggal di Kota Lusmawe. Adapun pakaian sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas individu pada Majelis Masyar An-Nur, yaitu pakaian adalah cara yang digunakan individu untuk membedakan dirinya sendiri dan individu lain, untuk menyatakan beberapa keunikannya sendiri. Dan selain itu, pakaian juga menentukan identitas individu mereka sebagai seorang muslimah, yaitu seorang muslimah harus mengenakan pakaian tertutup sebagaimana mestinya yang telah dianjurkan dalam agama. Dan ada 4 tingkatan yang terdiri dari individu dan sosial. Yang pertama yaitu pada tingkatan individu. Yang pertama personal layer, yaitu pakaian yang dikenakan seseorang belum tentu mencerminkan latar belakang dan kepribadian seseorang. Di sini ada beberapa anggota Majelis Masyar An-Nur yang belum berpakaian layaknya seperti seorang muslimah yang seutuhnya.
Dalam artian mereka masih tidak menggunakan cadar, abaya, gamis, handshok, kaos kaki dan sebagainya di luar majelis. Dan pakaian bukanlah identitas ideologi seseorang, namun hal tersebut tergantung dari latar belakang mereka dan lingkungannya. Dan yang terpenting adalah harus tetap berpakaian seperti yang telah dianjurkan dalam Islam, yaitu menutup aurat agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Di sini ada tingkatan kedua, yaitu enactment layer. Masih banyak di antara anggota Majelis Masyiat An-Nur yang tidak menggunakan pakaian syar'i, dalam artian tidak memakai cadar, jilbab besar atau khimar, handshok dan kaos kaki, karena bagi mereka itu sudah mencerminkan pakaian seorang muslimah walaupun tidak memakai seperti jilbab besar atau handshok dan kaos kaki. Dan selanjutnya yaitu pakaian sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi identitas sosial pada Majelis Masyiat An-Nur. Dalam kehidupan sosial, pakaian juga digunakan sebagai penunjuk identitas. Seseorang yang bercadar misalnya mempunyai seragam yang terdiri dari jilbab syar'i, baju jubah, atau niqab. Begitu pula identitas sosial lainnya yang mempunyai itu relational style. Yang pertama yaitu sebagian anggota majelis mengikuti kecenderungan pakaian yang digunakan oleh kebanyakan anggota lainnya. Dan ada beberapa anggota jika di luar majelis tidak menggunakan pakaian abaya, khimar, dan cadar, tetapi di dalam majelis mereka menyesuaikan diri dengan yang lain. Dalam maksud di sini ada beberapa anggota majelis di luar majelis mereka tidak menggunakan khimar, cadar, atau lain sebagainya. Tapi di dalam majelis mereka menyesuaikan diri dengan apa yang digunakan kebanyakan anggota dalam majelis tersebut. Dan yang terakhir yaitu komunal. Terdapat perbedaan identitas sosial yang sangat jelas dilihat dari segi pakaian, karena mereka akan merasa minder jika tidak mengikuti kecenderungan yang ada pada majelis tersebut, karena merasa berbeda dari yang lain. Selanjutnya itu identitas individu seseorang, khususnya wanita muslimah pada Majelis Masyiat An-Nur telah diwujudkan melalui ekspresi diri mereka sebagai seorang muslimah yang taat pada agama. Dan identitas sosial pada para wanita muslimah sudah melebur ke dalam identitas individu yang berorientasi pada identitas religius. Adapun ekspresi agama sebagai identitas individu dan sosial, yaitu ekspresi keagamaan dalam kajian ini yaitu sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau komunitas yang terikat akan penggambaran perasaan baik yang bersifat penampilan wajah, respon tubuh, kata-kata, simbol, dan pengungkapan kesan-kesan yang diterima terkait pengalaman keagamaan yang mereka jalankan. Ekspresi keagamaan pada pakaian. Jadi busana muslimah ini adalah identitas bagi seseorang wanita muslimah agar mudah untuk dikenali identitasnya, dan juga menjaga dari segala fitnah, dan itu merupakan perintah dari Allah. Adapun pakaian yang sering digunakan pada majelis ini yaitu tak bercadar yang terlihat hanyalah mata dan telapak tangan. Jadi di sini ada beberapa jenis pakaian yang biasa digunakan oleh anggota Majelis Masyiat An-Nur. Yang pertama yaitu baju abaya, yang kedua itu khimar, yang ketiga itu niqab, dan yang keempat itu handshok. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dalam singkat saya yaitu identitas individu para wanita muslimah pada Majelis Masyiat An-Nur telah diwujudkan melalui ekspresi diri mereka sebagai muslimah yang taat pada agama dan telah mengikuti ajaran Islam, senantiasa menerapkan berpakaian syar'i dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua yaitu identitas sosial. Para wanita muslimah pada Majelis Masyiat An-Nur juga sudah melebur ke dalam identitas individu yang berorientasi pada identitas religius dan sudah tergerak ingin berpakaian syar'i, menjaga tutur kata lisan layaknya wanita muslimah yang sesungguhnya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Itu sudah mewakili semuanya? Saya pernah dikasih tahu sama anggota daripada majelis tersebut bahwa kenapa Sarah nggak pakai baju-baju gamis seperti kami. Sarah, iya gitu. Jadi Sarah jawab, Sarah masih belum ngerasa cocok gitu nanti, karena Sarah masih mungkin hahaha sana sini nongkrong bareng laki-laki gitu. Jadi Sarah masih ngerasa nanti nggak cocok lah perilaku pakaian sama apa yang Sarah terapkan dalam kehidupan Sarah. Terus mereka jawab, kalau untuk berbuat baik
nggak usah nunggu nanti katanya Pak. Seenggaknya kalau emang Sarah dosa di tempat lain, tapi dari segi pakaian Sarah udah nggak dosa gitu katanya Pak. Jangan dari segi pakaian kamu udah dosa, apalagi kamu nongkrong-nongkrong di luar dengan laki-laki lain, kamu udah dosa gitu. Tapi seenggaknya mulailah perbaiki dengan pakaian kamu. Pertamanya itu saya melalui anggota majelis, jadi saya pernah lihat kakak itu ngepost sedang melakukan pengajian, dan di situ ada musik-musiknya gitu Pak, rebana kayak gitu kan. Bisa kok pengajian ada rebana kayak gitu kan, saya heran gitu Pak. Dan jadi kemarin karena judul saya diganti, tertariklah saya untuk tanya, kakak itu pengajian atau gimana? Rupanya katanya itu pengajian, cuman di tempat kami ada dua permasalahan kalau misalnya di pengajian. Nggak cuman monoton untuk kayak dengar ceramah aja. Jadi pada satu hari dengar ceramah majelis ilmu, yang hari selanjutnya kami majelis salawat kayak gitu. Gimana? Kalau hari di situ kan hari Kamisnya mereka melaksanakan majelis ilmu kayak dengar ceramah. Pada hari Jumatnya mereka mengadakan majelis salawat. Majelis salawat tuh kayak mereka berselawat tapi pakai gendang. Di tamat di Yaman kayak gitu juga. Iya, kayak gitu. Apa namanya? Penelitian ini dilakukan dari kapan ke kapan? Oh, dari setelah saya seminar sekitar bulan 9 Pak. Sampai Masih. Masih. Setiap ada pengajian di siapa informan pertama sekali yang kamu kenal? Renisa Idris. Yang mahasiswa itu.